yang beranggotakan pertama Muhammad Nasrullah dengan NIM 858287607. Saya dengan Mirna Alita dengan NIM 85828277771. Saya Nadia Gina Afifah dengan NIM 85828897004. Dan saya Maulida dengan NIM 858287621. Dan saya Novi Sabania dengan NIM 858289127. Akan melakukan praktikum yang berjudul sifat-sifat pemantulan gelombang. Dengan tujuan pada praktikum ini adalah untuk mengetahui sifat pada pemantulan gelombang. Gelombang adalah perambatan suatu energi atau getaran melalui suatu medium atau ruang hampa. Getaran dapat terjadi dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah gelombang mekanika, gelombang elektromagnetik, dan gelombang elektromagnetik lainnya. Gelombang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah gelombang mekanika dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanika adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya seperti gelombang suara dan gelombang air. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah tidak perlu adanya medium atau ruang hampa untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang radio. Gelombang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah gelombang memiliki panjang gelombang. Yang kedua, gelombang memiliki frekuensi. Yang ketiga, gelombang itu memiliki amplitudo. Dan yang terakhir adalah gelombang memiliki kecepatan rambat. Dari berdasarkan teori yang telah dijelaskan tadi, sudah dapat kita pahami apa itu gelombang, sifat, dan karakteristiknya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana sifat-sifat gelombang tersebut. Isilah gayung dengan air hingga hampir penuh, lalu jatuhkan kerikil dari atas ke permukaan air yang telah disediakan. Lalu amatilah gelombang pada air yang dijatuhi kerikil tersebut. Siapkan selingki, benang, gayung, dan kerikil. Ikatkan tali pada tiang dan selingki direntangkan sejauh 1,5 meter. Lalu getarkan satu kali sehingga membentuk gelombang. Selingki membentuk setengah panjang gelombang. Selanjutnya, praktikkan selingki dan tali yang dipegang oleh teman. Lalu lakukan percobaan tersebut seperti kegiatan sebelumnya dan amatilah hasilnya. Dari ketiga kegiatan tersebut, amati perambatan gelombang sampai gelombang tersebut menghilang. Jika belum dapat diamati, getarkan lagi ujung selingkinya. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi hasil pengamatan. Setelah kita melakukan praktikum percobaan sifat pemantulan gelombang, kita dapat ketahui beberapa hasil. Yang pertama, ketika kerikil dijatuhkan ke dalam gayung yang berisi air, maka menghasilkan sebuah gelombang. Nah, gelombang itu kita sebut dengan gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah gelombangnya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Kemudian di sisi gayung juga terdapat pantulan gelombang akibat dari kerikil yang dijatuhkan. Nah, itu berarti gelombang mempunyai sifat bisa dipantulkan. Masuk ke percobaan yang kedua, yaitu pada saat salah satu ujung selingki kita ikat dengan kuat ke tiang, lalu di ujung satunya kita getarkan sehingga membentuk setengah gelombang. Nah, gelombang yang kita amati ternyata bisa dipantulkan dan fase gelombang berlawanan arah dengan gelombang asalnya. Maka gelombang ini dapat kita sebut dengan gelombang longitudinal, di mana arah gelombang berlawanan arah dengan rambatannya. Yang ketiga, pada saat selingki kita ikat dengan longgar sepanjang 150 cm dan dipegang oleh teman kita, lalu kita getarkan, maka getaran yang dihasilkan dan pantulan yang terlihat itu adalah sama. Karena selingki yang diikat itu tidak kuat sehingga selingki bisa bergerak dengan bebas. Nah, dari percobaan itu dapat kita ketahui bahwa jenis gelombang itu ada dua. Yang pertama, gelombang transversal, ya di mana arah gelombang dan juga rambatannya itu tegak lurus,
adalah gelombang longitudinal, di mana arah gelombangnya berlawanan arah dengan arah rambatannya. Kemudian ada juga pada saat gelombang itu dengan arah rambatannya menghasilkan hasil yang sama pada saat selingki itu digerakkan secara bebas tanpa diikat dengan kuat. Nah, gelombang juga bisa dipantulkan ternyata teman-teman. Itulah hasil pembahasan atau pengamatan yang telah kami lakukan. Akan melanjutkan pembacaan materi tentang pembahasan mengenai sifat jenis gelombang. Nah, di mana pembahasan kali ini tentang pada saat kerikil dijatuhkan ke atas air yang berada dalam bak, gelombang yang dihasilkan mirip dengan gelombang transversal, yang dimana arah gelombangnya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Dan di bagian pinggir atau sisi bak yang dikenai gelombang, gelombang akan dipantulkan kembali. Pada selingki yang salah satu ujungnya diikat kuat pada tiang dan ujung lainnya dengan menggunakan tangan sampai membentuk setengah gelombang, ternyata gelombang yang dipantulkan dan fase gelombangnya berlawanan arah dengan arah asalnya. Sementara pada selingki yang salah satu ujungnya diikat dengan longgar atau tali panjangnya dengan ukuran 150 cm, ternyata selingki dapat bergerak bebas dan ternyata fase gelombang pantul dan gelombang asalnya adalah sama. Demikian materi yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemantulan gelombang. Yang pertama, salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Yang kedua, fase gelombang pantul dengan gelombang asal sama. Kemudian, gelombang yang terjadi di air itu dapat dipantulkan kembali. Ujung selingki yang terikat kuat dan kemudian gelombangnya datang dan gelombangnya memantulkan kembali itu disebut gelombang berlawanan arah. Ujung selingki yang terikat bebas, kemudian gelombangnya datang dan gelombangnya dapat dipantulkan kembali. Sekian kegiatan praktikum dari kami. Semoga dapat memberi manfaat untuk para penonton semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.